Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Sah sudah ya Ganjar ya, lalu kemudian diumumkan menjadi calon presiden dari partai PDP. Yang agak menarik ini adalah pertemuan. Kenapa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo begitu? Akankah Pak Prabowo akan mengalah menjadi wakil begitu kan? Bagaimana ya terkait dengan keputusan Partai Gerindra begitu? Apakah dia mau atau tidak? Saya rasa akan mau begitu ketika Pak Jokowi menawarkan menjadi wapres begitu ya. Karena bisa saja hitung-hitungannya nanti mungkin kalau menjadi wapres ya hitung-hitungnya menjadi presiden. Tetapi ini kalkulasi politik sangat menarik begitu ya. Ketika Pak Prabowo menjadi wakilnya Pak Ganjar nanti ya, terus kemudian bagaimana dengan yang lain begitu. Saya rasa ini koalisi KIB akan gabung di situ menjadi satu begitu. Sama saja begitu. Tetapi inilah kemudian kekuatan yang menjadi kuat, yang paling kuat itu adalah partai PDP di situ begitu. Bisa mengalahkan ini semua begitu kan. Kingmakernya luar biasa begitu. Ketika Pak Prabowo mau di situ menjadi wakilnya Pak Ganjar, maka KIB semuanya akan ikut begitu ya. Ya buktikan aja nanti apakah analisis saya salah begitu. Tetapi melihat dari perkembangan ini ya, katanya ya Pak Prabowo akan maju juga menjadi calon presiden ya, di bawah kendali Pak Jokowi juga, tapi wakilnya harus Pak Erick Thohir, sedangkan Pak Ganjar wakilnya harus Pak Sandi. Nah inilah yang kemudian menjadi pertarungan luar biasa begitu, siapa yang akan menang di situ begitu ya. Kalau dua putaran saya rasa Anies Baswedan Ganjar bisa saja di situ. Pak Prabowo ya tidak begitu diperhitungkan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, kira-kira habis ini bakal keluar manuver apa coba ya. Itu bela-belain loh dari Hambalang ke Solo. Bayangkan begitu kan ya. Tetapi ya inilah demokrasi perjuangan Pak Prabowo begitu. Apakah di PHP lagi begitu. Kasihan banget nasib Prabowo di prank sama Jokowi. Ini komentar-komentarnya ini. Aku mantau ya nongkrong ya, corak omai lurah ini. Banyak sekali ya. Ini kan pertemuan antara anggota kabinet sama atasannya. Nggak ada manuver, cuma silaturahmi kok. Ini banyak. Mau disungguhin nasi goreng juga kah mumpung suasana lebaran ya. Berita ini layak ditutup sebelum dibaca. Nggak bawa kebaikan bagi rakyat. Ada apa begitu? Oh ini. Kalau cawapres Ganjar terlalu rendah lah ini. Udah peninggalan loh dari menteri kok. Apa sebenarnya ya yang ayah cari? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Semakin ramai nih ayah bermanuver, apakah akan menggadaikan diri ya hanya untuk menjadi cawapres? Let's see next chapter ya. Tetapi kalau Pak Prabowo hari ini sudah menjadi capres, calon capres dari dulu, lalu kemudian sekarang menjadi cawapres, ya bisa saja mau. Karena apa? Menjadi menteri saja sudah mau, apalagi menjadi cawapres. Itu kan hitung-hitungannya begitu kan. Sebenarnya Pak Prabowo itu kalau menurut saya pribadi tidak punya strategi politik untuk bermanuver di situ. Dia lurus orangnya. Saya yakin begitu kan. Saya sejak dulu dari 2009 ya sampai kemarin tahun 2019 saya selalu mendukung Pak Prabowo, tetapi melihat peta politiknya dia lurus begitu kan. Kalau disuruh sana begitu kan ya. Tetapi dalam bermanuver itu tidak begitu pandai ya Pak Prabowo begitu. Jadi selama ini kalau kita melihat bahwa ya bisa saja ini menjadi wakil begitu. Menteri saja mau apalagi wakil, kan begitu logika kita begitu. Tetapi ini politik kita masih dinamis begitu ya. Ini bahkan ini kalau ya rahasia ya ini. Kalaupun ada pembicara nggak mungkin saya cerita sama sekalian. Ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu. Ini Pak Prabowo ogah bocorkan ya pembicaraan saat temui Jokowi ya. Wis ya Carnoai ya, nek ngomong dukungan ya, yo ora mungkin ya. Opo pengen digebeng Ma Ega, ya bisa saja seperti itu begitu ya. Ya inilah politik kita dinamis begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya, dikutip dari kompas.com ya. Presiden Jokowi bakal bertemu Prabowo siang ini di Solo ya. Ini dikutip dari kompas.com ya. Ini sebenarnya menarik begitu kalau kita berbicara tentang Pak Jokowi begitu ya. Ini Presiden Joko Widodo bakal bertemu dengan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto di Solo ya. Jokowi mengatakan Prabowo akan bersilaturahmi ke kediaman dalam rangka perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Ketemu ini nanti siang ketemu. Beliau mau ke rumah, ujar Jokowi di Masjid Al Zayed Solo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden ya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi sempat mengatakan bahwa saat ini PDIP telah memberikan kejelasan soal figur ya calon presiden atau capres setelah memilih Ganjar Pranowo untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden. Bahkan calonnya sudah semakin jelas siapa capresnya, sekarang tinggal menunggu siapa cawapresnya. Bahkan menurut Jokowi, proses selanjutnya adalah memilih calon wakil presiden cawapres untuk Ganjar. Ia pun menyebutkan bahwa sejumlah figur yang dinilai cocok berdampingan dengan Gubernur Jawa Tengah itu dihadapkan menghadapi kontestasi elektoral mendatang, yaitu ada Pak Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Pak Mahfud, ada Ridwan Kamil, ada Caimin, dan ada Pak Erlangga. Nah, termasuk Pak Prabowo. Nanti segera cawapresnya ketemu, katanya begitu ya. Ya bisa saja itu wapresnya itu adalah Pak Prabowo begitu kan. Saya yakin Pak Prabowo atau Pak Sandi begitu ya. Diberitakan sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah memilih Ganjar menjadi capres ya PDIP ya untuk pemilih Pilpres 2024. Keputusan itu dibacakan Megawati di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat ya. Bahkan momen tersebut bisa dihadiri ya oleh Jokowi. Ia pun memuji Ganjar sebagai pemimpin yang kerap turun langsung ke masyarakat. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, selalu turun ke bawah dan sangat ideologis ya. Kalau bukan pencitraan apalagi, kan begitu logikanya begitu. Tetapi menarik kalau kita amati begitu kan, dalam hal ini kontestasi politiknya dari Pak Ganjar itu ya dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau memang ini benar bahwa Pak Prabowo menjadi wakil, ya tidak menjadi masalah begitu kan. Tetapi perlu diingat, yang dulu menjadi capres-capres akhirnya menjadi wakil ya tidak menjadi masalah juga begitu ya. Tetapi dalam keputusan Partai Gerindra apakah dia mau atau tidak begitu ya. Tapi saya rasa mau, karena ini tawaran menjadi cawapres begitu. Artinya kalau Pak Prabowo ya menerima cawapres menjadi cawapres Pak Ganjar, otomatis KIB akan sudah bubar di situ, akan masuk kepada PDIP semua. Saya yakin dan saya yakinnya itu. Itulah politik dari Pak Jokowi begitu kan ya, dari PDIP sendiri ya bisa saja begitu, karena kalkulasi politiknya ya Pak Prabowo tersandra situ begitu. Lantas bagaimana dengan Muhaimin ya? Muhaimin sudah 1 tahun susah payah membangun PKB, bagaimana mengeluarkan statement ya menjadi cawapres dan sebagainya, sudah gugur di situ begitu ya. Ya kecuali memang ada dorongan-dorongan yang berkoalisi lagi, yaitu di situ masuk ke KIB bergabung menjadi satu di situ. Saya rasa tidak mungkin juga begitu kan, elektabilitasnya kecil begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa kalau memang Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ya, oh ya bisa saja begitu, kemungkinan Anies Baswedan menang tipis begitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.